saya akan menjelaskan tentang sejarah terbuatnya Tripitaka. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Tripitaka. Tripitaka merupakan kitab suci agama Buddha. Arti dari Tripitaka itu sendiri dinamakan sebagai tiga keranjang, yaitu satu, Vinaya Pitaka, kumpulan ajaran yang diperuntukkan bagi upasaka-upasika atau umat Vihara. Dua, Sutta atau Sutra Pitaka, kumpulan ceramah atau dialog yang berisikan khotbah-khotbah Sang Buddha. 3. Abhidhamma atau Abhidharma Pitaka, kumpulan doktrin yang lebih tinggi. Abhidhamma juga berisikan tentang ajaran metafisika dan kejiwaan. Sejarah penulisan Tripitaka. Pada awalnya, ajaran Buddha Gautama kita kenal sekarang ini dilestarikan dengan cara dihafalkannya oleh para siswa dalam bentuk lisan. Para siswa Gautama yang bertugas menghafal kitab suci Tripitaka telah dibebas dari kekotoran batin karena mereka adalah siswa-siswa utama Sang Buddha yang telah meraih tingkat sucian sehingga dijuluki sebagai makhluk suci atau juga disebut Arya Pugala. Sanghaya pertama diadakan di Gua Satapani Rajagaha pada tahun 543 SM. Sanghaya ini dipimpin oleh Y.A. Mahakasapatera yang dihadiri oleh 500 biku arahat dan berlangsung selama 7 bulan. Tujuan diadakannya Sanghaya pertama ini adalah untuk menghimpun ajaran-ajaran Buddha Gautama. Sanghaya kedua, lebih kurang 100 tahun setelah Sanghaya pertama diselenggarakan, Sanghaya kedua di Veluvana Arama Vesali yang dipimpin oleh Y.A. Yasatera dan dihadiri 700 biku arahat dan selesai dalam waktu 8 bulan. Tujuannya adalah untuk membahas tuntutan golongan Mahasingha untuk mengubah Vinaya yang dianggap terlalu keras. Sanghayana ketiga. Sanghayana ketiga diselenggarakan di Asokarama Pataliputra lebih kurang 228 tahun setelah Sanghaya pertama. Sanghaya ketiga ini dipimpin oleh Y.A. Tissa Moggaliputta Thera yang dihadiri oleh 1000 biku, senior, terpelajar dan ahli. Sanghaya ketiga ini bertujuan menertibkan beberapa perbedaan pendapat dalam Sangha serta memeriksa dan menyempurnakan kembali kitab suci berbahasa Pali. Memakan waktu 9 bulan dan telah berhasil menghimpun seluruh ajaran Buddha Gautama dalam kitab suci Tripitaka. Sanghaya keempat. Sanghaya keempat berlangsung di Turama, Anuradhapura, Sri Lanka, lebih kurang 400 tahun setelah Sanghaya pertama. Berlangsungnya Sanghaya ini diikuti 60.000 arahat yang dipimpin oleh Y.A. Mahinda Thera, yaitu putra Maharaja Asoka Wardana. Pada Sanghayana keempat ini, ajaran-ajaran Buddha Gautama yang tersusun dalam kitab suci Tripitaka dan Atthakatha telah berhasil ditulis pertama kali secara resmi di daun lontar. Sanghaya kelima. Sanghaya kelima dilaksanakan di Mandalay, Myanmar pada tahun 1917 dan dihadiri oleh 2.400 Mahathera dan Acharya terpelajar atas sponsor Raja Mindomit dan berlangsung selama 5 bulan di istana kerajaan. Sanghaya ini diadakan untuk menyeragamkan kitab suci Tripitaka Pali dan diprasastikan pada 729 lempengan batu pualam yang diletakkan pada sebuah bukit. Sanghaya ke-6. Sanghaya ke-6 diselenggarakan di Mahapasana Guha, Yangon, Myanmar pada tanggal 17 Mei 1954 sampai 22 Mei 1956 yang dipimpin oleh Y.M. Abhidaja Maharta, Guru Bahanda Revata, dan dihadiri oleh biku terpelajar dari negara yakni India, Sri Lanka, Nepal, Kamboja, Thailand, Laos, dan Pakistan. Pada bulan pertama Waisak tahun 1956 Sanghaya ini ditutup dan merupakan 2500 tahun Parinibbana Buddha Gautama. Tahun ini ditetapkan sebagai tahun kebangkitan kembali agama Buddha di dunia. Mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tripitaka? Karena dengan kita belajar kepada kitab suci Tripitaka, kita bisa melaksanakan sesuai ajarannya yang semestinya dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam membabarkan dhamma di kehidupan sehari-hari.
Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Berbagai konsisten yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan otentik. Konsili-konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tripitaka. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran cukup melelahkan. Jika kita berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita perlu memulai dan memahami kerangka penyusunan Tipitaka. Kemudian kita bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Sekian, itu saja dari saya, Erik.